Ini masuk puncak haji, jemaahnya banyak mana? Atau putih. Insya Allah taklim kita makrifatullah jatullah dengan bab larangan untuk memikirkannya. Kini kalau larangan untuk memikirkannya, lalu awak sebenarnya, ya kan dulu udah berpikir. Kajinya memang susah, tapi insya Allah kenapa mesti nggak boleh berpikir itu yang dijelaskan. Dengan apa? Supaya jangan bisa berpikir dengan pikiran tentunya kan. Iya kan? Nah, jadi kaji itu memang susah, unik. Ada di Quran Ali Imran. Mukadimah dulu kajiannya. Jangan pikirkan jatku, tapi pikirkan ciptaanku. Ada di Quran kan? Itu maksudnya. Itu udah kaji puncak. Berarti kita mengarahnya kepada di atas bukan perbuatan dan sifat lagi, ke wujud Allah yang disebut zat Allah kan itu. Nah, hati-hati memahami zat. Jadi di sini nanti akan dijelaskan ini epistemologi khusus untuk akademisi atau orang-orang cendekiawan muslim. Ini larinya nanti ke itikad, ke usuluddin ya. Zat itu bukan serapan dari bahasa Arab. Ya. Kata zat itu bukan serapan dari bahasa Arab. Kalau kita memahami zat Allah atau zatullah, zat tadi pengertiannya beda. Zat itu pengertiannya kemana? Ke anasir, kimia. Ya, maka salah letak dia. Nah, kalau bahasa Arab zat itu apa kira-kira? Jauhar atau mahdah, ya. Seharusnya bahasanya kalau nggak jauhar atau mahdah itu pun nggak bisa disandarkan. Seperti kata-kata yang disebut rahim. Kalau bahasa Indonesia apa? Kandungan kan? Kalau bahasa Arab artinya kasih sayang. Orang Arab tahu itu. Ya. Beda nggak? Jauh bener ya. Nah, betul kan? Nah, jadi di situ sama tadi. Ini tidak ada serapan sama sekali, berarti zat Allah itu sendiri maknanya bukan dari orang Arab. Sampai? Ya, bukan dari Arab. Itu banyak filsafat melenceng semua. Karena sering menganggapnya nanti ke kimia. Itu jadi perdebatan. Mutakalimin, jadi di ilmu kalam itu jadi perdebatan. Nah, di sini kita sengaja tahu poinnya, karena nggak musul ke pangkal nama. Ternyata dari satu nama aja jadi masalah, kan? Ya. Insya Allah kita bahas hari ini kajinya yang gampangnya aja ya, karena ini kaji ini kan susah, Pak. Ya. Kalau di orang-orang tasawuf yang bertarekat ini boleh dikatakan kaji yang tersembunyi ya. Harus kuat syariat, etikot, akidah. Hari ini kita coba jabarkan secara kapasitas kita. Insya Allah manfaatnya yaitu larinya nanti ke ini, ke akidah. Akidah kita lebih kuat. Ya. Langsung aja. Makrifatullah jatullah dalam bab larangan untuk memikirkannya. Kategorinya tentu makrifatullah. Ini termasuk kaji baru, melanjutkan kaji-kaji sebelumnya dari makrifat asma, makrifat sifat, maksifat afal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdan mustaghfirin, hamdan yuazi. Yu'amahu yukabihu majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Amma ba'du. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradanya dan rahmatnya juga kita masih diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi ya. Banyak jemaah kita yang tidak diberi waktu untuk datang kemari, kita berprasangka baik. Faktornya banyak, mudah-mudahan mereka pun mendapatkan rahmat dari Allah. Tentunya bagi ikhwan yang talaki langsung menghadiri hari ini, waduh ini luar biasa Pak ininya ya. Sementara orang tidur, kita masih beribadah. Ya. Lebih tinggi dari sholat tahajud, berthalibul ilmi ya manfaatnya. Kita awali dulu seperti biasa dengan doa. Mudah-mudahan Allah meridhoinya karena kaji ini perlu sandaran-sandaran izin dari beberapa ulama. Diikuti sama-sama hadirin, lurus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa salim. wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. 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 Ilahi Ilahi anta maksudi anta maksudi wariddo kamatlubi waridho kamatlubi atini atini mahabataka mahabataka wa maripataka. wa ma'rifataka. Langsung dikir jahar dari tarikan perut ya sampai ubun-ubun, taruh di tengah ulu hati 3 kali saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dinia asolihi wa ilaha droti Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad bismillah. Wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina pasang niat. Pak khususon abaruhiyah Nur Muhammadin khususon ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mukminin wa musinin wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil rodin wa khususon arwahi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin mukminin muhsinin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami dan bermanfaat dalam taklim ini. Ya Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah, ikhwan, akhwat, jamaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, yang andung taklimi, juga ikhwan akhwat yang mengaji secara live, mungkin nanti live juga melalui medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir ya sebagai pentaklim, kita coba membahas, mudah-mudahan Allah meridhoi. Bukan mengecilkan, bukan ingin mengetahui, walaupun akal kita tidak terbatas, ya tetap terbatas. Karena ini terkait makrifatullah, jatullah. Dalam bab larangan untuk memikirkannya. Ini termasuk kaji usuluddin, usul. Terkait dengan pengenalan tentang Ismu Zat Allah, ya, juga terkait dengan ilmu kalam dan ilmu tauhid. Ikhwan akhwat akademis khususnya jurusan usuluddin ini termasuk puncak ilmunya yang seharusnya dipahami dengan benar. Ya. Sayangnya yang PPL nggak hadir nih. Nanti 1, 2, 3. Padahal di sini kuncinya. Karena puncak haji kan ada sudah puncaknya ya. Jadi muara nanti yang kalau kita mendalami suatu itikot ilmu kalam, ilmu tauhid, ya usuluddin secara filsafat itu muaranya nanti ke zat Allah kan, itikotnya. Karena di sana mesti berhenti gitu. Itu puncak ilmu sebetulnya. Sedangkan secara umat awam muslim secara umum terkait ilmu itikot tauhid akidah ya. Sebelum andung yang fakir ini membahasnya lebih dalam hal perkara jatullah ta'ala, ada rambu-rambu sedikit. Seandainya tersebar, seandainya di luar, risalah ini, dasar ilmu ini tidak dijadikan untuk perang akidah atau berjidah, tidak. Bahkan kalau ada orang menanyanya, kita berbicara secara adab supaya nggak kena suul adab. Wallahu alam aja. Allah yang tahu. Itu yang paling bijaksana. Ya. Andung mencoba dengan ridho Allah untuk mencari firqah yang paling baik dari beberapa masalah perkara jatullah ini ya. Ya. Karena banyak aliran akidah yang mulai aneh sekarang. Jadi antum semuanya muslimin muslimat itu kalau kita menarik dari kajian-kajian yang di luar itu terlalu berani ya. Karena menyeretnya ke perkara akidah, nur hakikat Muhammad ya. Makrifatullah, makrifat asma sifat. Kita kadang-kala bingung kan. Ya. Dan andung mencari firqah saja di sini bukan untuk menjadikan jeda dan perdebatan, mudah-mudahan bermanfaat untuk antum yang hadir maupun yang tidak hadir dalam kaji ini. Walaupun ujungnya dari kaji ini kita semua akan kesulitan, bahkan menimbulkan kerancuan akidah kalau tetap kita mengejar dipaksakan. Ya. Karena sesungguhnya akal kecerdasan pikiran manusia itu dibatasi oleh Quran. Untuk hal ini ya dibatasi. Nah, karenanya orang jadi fakir, bukan fakir, karena orang jadi kafir, ya ateis. Masalahnya di sini jatullah, percaya nggak? Masalahnya jatullah. Mereka menjadi fakir, menjadi kafir, menjadi ateis. Kuncinya di masalah ngaji jatullah ini, zatnya Allah. Sedangkan kata-kata zat Allah aja di sini ini sudah salah. Baru katanya aja kan. Jadi memang Allah itu bukan nggak mau dikenali, tapi ada konsep pengenalan itu harus nukil bersih perkara itikot itu terhadap apa yang ditunjukin dari Allah, firman Quran tentunya ya. Nah, gitu. Jadi tidak bisa dari ijtihad saja. Ya. Sangat terbatas dan bahkan nggak bisa masuk karena akal nggak kuat memikirkan ini. Akal nggak kuat, maka dibatasi oleh Quran. Ya.
Kita bisa kebayang nggak kalau kita nggak sandarkan rambu-rambunya dulu pas kita mengkaji jatullah, makrifatullah, sifatullah aja gitu kan. Sering kebablasan ke filsafat nggak? Sering ya. Akhirnya timbul apa? Perdebatan. Hati-hati tidak bisa dibuat main-main keluar ke perkara ini. Ya. Rusaknya pikiran kebanyakan di sini. Nah, Allah menerangkan manusia dalam hidupnya harus berpikir. Iya kan? Apa yang kamu pikirkan? Nah, merenung, tafakur, kan suruh berpikir. Maka kemuliaan manusia kan dari pikiran kan? Ya. Tapi pas sudah ke sini, Allah nggak boleh. Nah. Makhluk Allah yang menjadikan yakin dan percaya akan kekuasaan, kebesaran, kemuliaan Allah itu dengan berpikir awalnya kan? Ya. Karena manusia diberi akal dan pikiran kan? Tapi memikirkan apa? Kebesaran Allah. Kebesaran Allah kan? Tidak memikirkan esensi jati diri Allah kan? Tidak kan? Betul. Betul. Antum bagi Allah ini subjek atau objek? Kita ini manusia, bagi Allah ini subjek atau objek? Subjek Allah kan? Betul? Objeknya kita. Ada perbedaan? Ada. Iya kan? Itu aja bahasa mudahnya ya. Karena itu manusia diberi akal dan pikiran untuk berpikir ciptaan. Keciptaan kebesaran Allah. Tapi antum gak perlu memikirkan zat Allah. Seluruh ulama sepakat itu. Tapi ada ulama yang gak sepakat. Untuk apa guna pikiran? Bila perlu kita harus tahu Allah di mana duduk katanya. Nah, kan kacau ini. Pas kita memahami astawa, arah, singgasana, tangan Allah, ya, perbuatan Allah, banyak yang kebablasan nggak Pak? Di Quran ada majaz, ada maknawiyah, ada ya. Nah, kalau ilmu tafsir itu udah tahu ya. Maka kalau pengertiannya itu tidak mungkin dijangkau oleh akal, dia harus ditarik ke maknawiyah kan? Nah, itu. Di Quran juga ada. Apa sebab kita tidak boleh memikirkan zat Allah? Karena itu bisa merusak akidah antum. Percayalah. Pasti. Rusak semua agama, bahkan rusak kehidupan. Itulah yang namanya al-fikrahu syairul qalbi fi mayadini la khayari. Ya. Pikir itu ialah jalannya perasaan hati, diawali dari pikir. Di dalam lapangan makhluk, benda-benda alam arahannya. Ya. Itu pikir. Jadi berpikir yang dianjurkan oleh Allah kepada kita dikasih kan? Itu ialah memperhatikan kebesaran kekuasaan Allah saja. Itu ada di Quran. Dijelmakan pada makhluk itu, pikiran itu, atribut kita yang dijadikan di alam ini. Itu yang mesti kita pikirkan. Karena itu Rasulullah melihat suatu kaum pada waktu itu ini hadis ya. Ditanya sama Rasulullah, lima dan at-tafa ajabu nahnu nufakir bi jauharil jauhar itu jat, bahasa Arabnya jauhar jat atau madah ya. Mengapa kamu sedang apa kamu ya. Jadi Rasulullah melihat ada kaum kumpul-kumpul. Jawab mereka apa? Kami sedang memikirkan zat Allah. Langsung turun sabda. Tentu kalau sabda itu ada wahyu dari Allah kan kepada Nabi. Sabdanya begini. Dari Allah nih. Fakira intaba illa makhluqatila wala tufaqar fi jawahirilah. Fa inda idan la yumkinuka taqdiru ajammatihi au hadiminha. Berpikirlah, perhatikanlah makhluk Allah.
Itu gunanya pikiran. Dan jangan memikirkan zat Allah. Jadi kalau bahasa wahyu zat Allah itu jauhar. Ya. Kalau jauhar disamakan zat, jauh beda makna. Sama seperti rahim di bahasa Indonesia, rahim di bahasa Arab tadi. Sama dengan gitu. Itu kesalahannya. Artinya zatullah itu bukan dari murni Arab atau murni dari wahyu, bukan. Berarti ijtihad dari orang-orang ulama, bisa aja cendekiawan, bisa aja itu dari luar, ya. Terkait dengan apa itu? Filsafat. Ya. Jadi tadi hadis tadi, berpikirlah, perhatikanlah makhluk Allah. Dan jangan memikirkan zat Allah atau jauhar Allah atau esensi Allah. Maka sungguh kamu tidak dapat memperkirakannya kebesaranku. Itu kata Allah. Manusia itu makhluk butuh tempat. Antum tanya, interaksi dulu supaya gampang. Butuh tempat? Betul. Sekarang antum duduk tempatnya di atas, di bawah? Bawah. Bisa di atas kan? Kalau naik pesawat kan gitu. Betul kan? Sedangkan Allah pencipta butuh tempat? Jawab. Ini tiga. Ini akidah. Allah butuh tempat? Tidak. Setuju? Setuju? Nggak mungkin Allah tuh mustahilah bertempat. Nah, kenapa ada di Quran istiwa, di aras, ada singgasana? Itu bahasanya apa? Maknawi. Ya? Hati-hati jabarin, banyak berantem nih. Jauh banget Allah ya. Udah ya. Itu satu poin tuh. Nah, itu baru sandaran akal ya. Nah. Artinya zat Allah nggak butuh tempat. Di sifat 20 banyak. Anda nggak menjelaskan sifat 20, yaitu pecahan-pecahan amalan sebetulnya. Nah. Jadi pengertian istawa yang ada di Quran itu bukan artinya zat Allah bertempat seperti di langit di atas. Nah, makanya sekarang supaya pikiran kita nggak rusak dalam hal perkara itu, orang pintar kan banyak rusak nih Pak, bablas nanti mikirnya. Masa gini, ada yang berpikir gini, ini aneh-aneh aja nih, entah Muslim lagi, Allah sedang apa ya sekarang? Banyak kan? Coba lihat tuh, berani pula itu di-share. Allah hari ini sedang ini gitu ya. Waduh, itu udah rusak etikot gitu. Setuju nggak tuh? Yang menciptakan waktu siapa? Masa Allah dijadikan objek? Dosa besar itu musyrik tuh. Duduk gak? Allah tidak bisa dijadikan objek. Betul kan? Kalau bahasa mudanya Allah subjek, kita objek. Betul? Setuju Iwan Fadli ya? Ini akidah ya. Nanti pola berpikir kita beres. Insya Allah beres. Dan pas sholat kita nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana maksudnya pas kita mulai berpikir, kalau kuat berpikir ke arah bentuk, ya itu kan sering terganggu kita dalam sholat. Allah nggak juga boleh gitu. Allah ini dekat dengan urat leher berarti ada di sini. Nggak juga boleh begitu. Nggak juga boleh begitu. Jadi makna dekatnya itu sangat-sangat rahasia. Bagi orang yang sudah dekat nanti ngerti itu. Ada bahasa yang lebih enak gini ya. Maha meliputi aja deh. Duduk kata. Maha meliputi aja itu lebih mendekati dari beresnya akal ya, nggak rancu ya. Hati-hati itikot rusak semua nggak diterima loh. Amalan kita. Makanya banyak orang hidup sekarang beragama, soleh, ahli ibadah, tapi nggak berkah.
Karena apa? Tauhidnya bukan nggak paham ya, kebablasan menggunakan ini tanpa disadari. Kira-kira duduk tuh ya untuk Ivan ya. Nah ini tolong dibantu kalau antum sebagai penceramah di luar, tekan itu ke umat, tekan itu ke umat. Manfaatnya luar biasa, ya sangat luar biasa. Bahkan dari anak kecil pun harus dinafikan ke masalah tadi. Ya, duduk gak? Nanti kalau itu udah paham, antum gak akan berani pakai combong. Kali ya, combong gak akan berani. Ujungnya antum gak akan berani kalau antum sebagai objek itu menunggu subjek. Mau subjek apain terserah ya. Ya kita sebagai objek kan. Kalau objek kan harus manut sama subjek. Setuju nggak? Setuju ya? Nah. Udah duduk itikad. Karena nggak boleh dipikirkan, udah selesai kaji. Kajinya supaya jangan berpikir tapi menjelaskan kan. Nah. Supaya nggak rusak, itu maksudnya kaji ini. Nah kita sering begini nih, yang dilarang di hadis ya, ialah memikirkan Allah itu adalah begini. Allah itu jalannya gimana ya? Karena punya kaki. Kadang-kadang keganggu itu. Duduknya di mana ya? Oh kata Quran di langit. Langit 7. Ada singgasana namanya aras. Ada kursinya. Lagi uncang-uncang kaki atau lagi gimana nih? Itu rusak tuh pikiran kayak gitu tuh. Betul gak terima sholat antum? Kebayang gak tuh yang kecil-kecil kayak gitu? Ya. Tangannya segede apa nih? Masya Allah, segede Aidil atau segede Fadli? Kebayang kan? Jadi rusaknya agama yang membentuk kepada ini penyembahan berhala kan begitu. Iya kan? Makanya gede-gedein itu patung. Ada 10 tangannya kan. Jadi aneh betul kalau ya. Nah, yang gawat kan kalau orang bilang, sekarang kalau sedang apa ya? Gawat itu. Mulai ada itu. Itu yang nggak boleh, yang dilarang keras oleh ahli-ahli ilmu kalam, baik ilmu tauhid. Kalam itu ilmu yang hampir mendekati asma ya. Kalam itu asma yang tidak boleh kena ke pembentukan, sebetulnya gitu. Sekali lagi yang mengingatkan, yang namanya pikiran manusia itu, pikiran itu lampunya apa? Pikiran ada lampu. Pikiran Iwan Fadli, Iwan Aidil ada lampunya. Lampunya hati. Jadi pikiran bahasanya paling mudah ada cahaya. Cahayanya hati. Ya. Kalau hati kita redup, pikiran juga redup. Kalau cahaya hati kita terang, pikiran kita juga terang. Itu kan? Hati terkait akhlak. Hati-hati. Makanya hati johar itu hati jat. Kan hati ada hati goib, ada hati johar. Bentuk seperti itu. Itu kalau rusak hati antum, dokter kerepotan nggak? Ada obatnya nggak? Nggak ada. Gitu. Nah, uniknya hati ini bolak-balik. Sesoleh apapun bolak-balik. Nah, dibaca oleh pikiran, makanya pikiran lampunya adalah hati kan gitu. Ya. Kalau sudah tidak bisa berpikir berarti hatinya apa? Lampunya mati. Lampunya dimatiin. Jadi ibarat kontak seorang tidur. Ya. Kalau Allah nyebutnya digenggam kan. Kalau kontak jauhannya, saklarnya dimatiin, tek, hanoknya. Ya, tapi ada bocor tuh energi tuh. Yang redup sakit teh. Ngimpian tuh.
Ngimpi kan? Di mayo kebaca. Oh ternyata mimpi itu hati lampunya gitu ndak full, di aslet. Kalau di aslet ada tenaga sedikit masuk. Ketangkep ya? Nah kayak gitu boleh kan kita membicarakan pikiran di badan, bukan di esensi Allah kan? Itu subjek tuh. Membicarakan objek boleh, ciptaan disuruh. Nah sampai di sini paham ya? Itu akidah itu itikad. Jadi bukan nggak boleh berpikir bablas semuanya, enggak. Itu ada di Quran. Nah ini kan sebetulnya untuk orang-orang yang mendalami usuluddin ya, betul kan? Usuluddin pikiran kan, itu udah poin itu. Nah coba antum nggak percaya yang teman-teman antum tanya, nah, bablas tuh. Walaupun udah tingkat 10 dia mau selesai. Bablas tuh. Insya Allah. Nanti dia pakai buku. Nah, jatuh aja salah. Menyebut jatuh aja salah. Tanya, antum kalau sholat menyembah nama atau menyembah zat? Jawab. Kalau nama Allah, ayo. Kebanyakan orang menyembah nama. Masa antum menyembah Allah? Ada nyembah Allah. Jadi nyembah siapa? Itu perlunya kaji. Itu makrifat. Aduh nggak enak ngomongnya. Nama zat secara pikiran Allah. Betul. Nama zat secara pikiran antum ditunjukin namanya siapa? Allah. Ya. Betul kan? Ideal nih. Pakai baju kan? Pakai topi, ya kan? Pakai baju topi. Topinya putih. Namanya ideal itu namanya putih atau bukan? Topi itu. Bukan kan? Namanya ideal. Kalau yang nyebut, topi putih. Salah kan? Salah kan? Gitu kira-kira. Itu susahnya. Akidah PR ya. Karena ini akidah, antum harus tegas dulu menyampaikannya ya. Berubah pola berpikir kita. Antum kalau sholat membayangkan huruf Allah boleh nggak? Itu menyembah nama. Nggak boleh. Ikhwan Fadli sholat. Lu tanya, yang menyembah kan? Itu ke zat atau ke Allah? Yang dijawab sekarang. Duduk nggak tuh? Ke zat atau ke Allah? Kalau menghadap kemana? Ka'bah. Ya. Di Ka'bah ada Allah. Bener tuh. Bener itu. Itu bener tuh. Karena senama. Duduk nggak boleh? Ya. Di mana saja ada Allah. Kemana arahnya? Itu akhirnya. Kan gitu hakikatnya. Kejangkau nggak oleh pikiran? Berat kan? Ini sudah masuk ke jatullah. Stop. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Mudah-mudahan lanjutkan itu. Nanti takut kebablasan kan? Iya kan? Hati-hati. Suruh di stop tuh oleh Quran. Ya. Manusia sekarang pinternya luar biasa. Diulik nggak tuh? Diulik kan? Mu'tazilah, Asy'ariyah,
Berbeda pendapat sampai saat ini. Masalah tadi. Kalau nggak ada cahaya di hati, pikiran nggak kerja. Karenanya yang namanya berpikir itu ada dua macam. Catat itu untuk usuludin. Yang namanya berpikir dalam kajian makrifat ada dua macam. Kalau dalam kajian yang disebut sifat dan asma itu kemarin ada 3 lapisan. Ya. Berpikir untuk membenarkan, hanya itu. Jadi antum berpikir untuk membenarkan satu, ya. Maka kalau antum membenarkan, terutama terhadap ayat Allah, maka antum sudah naik yang disebut namanya bukan membenarkan tapi beriman. Iman itu benar. Duduk gak? Berpikir kalau digunakan kepada jalan perintah Allah atau kepada Allah atau kepada zat Allah, esensi Allah yang benar, beriman, membenarkan. Duduk gak? Apa kata Quran? Benarkan aja. Itu beriman. Jadi itu membenarkan. Itu satu, gunanya berpikir. Wal fikratul, berpikir karena menyaksikan. Kedua, antum dikasih pikiran untuk bisa menyaksikan. Duduk. Jadi pikiran ada mata, ada. Gini, antum nggak ngelihat bentuk, tapi pikiran yakin. Sudah itu, antum bisa melihat nggak? Akhirnya, bisa kan? Itu disebut mata pikiran. Nah, kalau di bedah secara ilmu batin ditaruh di tengah. Mata tauhid. Nah, Trinitas itu. Nah, uang dolar. Uang dolar kan matanya satu ya. Harus menang. Kayak gitu. Itu dibumikan itu. Padahal itu ajaran tauhid sebetulnya. Udah salah kaji ke sana. Bablas lagi dong tadi itu kaji itu. Turun lagi ya. Nggak ngikutin ini sih. Ayam duduk aja nggak ngikutin ini tuh. Padahal kaji ini harus mengikuti nukil ya arahannya. Jadi pikiran ada dua. Pertama untuk membenarkan, kedua untuk menyaksikan. Jadi pikiran itu untuk membenarkan, kedua untuk menyaksikan pada kajian makrifat jatullah. Gitu aja. Ya. Yang satu iman, yang satu ainul iman. Ainul apa? Ainul yakin. Gitu aja bahasanya. Ada hadis masyhur. Tafakaru bi akhlak wala tafakaru fi al khaliq fa innakum la takdurun qadrah. Ya. Berpikirlah tentang ciptaan dan jangan berpikir tentang pencipta karena kamu tidak akan mampu memikirkannya. Hadis ini masyhur banyak. Artinya pikiran itu tidak mampu menyamakan berpikir secara pembentukan terhadap esensi Allah. Duduk ya. Nggak akan mampu. Bahkan bisa rusak. Nabi itu hidupnya anti susah. Nah, itu kajian makrifat. Jadi Nabi itu hidupnya anti susah. Kalau Aidin hidupnya serba susah. Karena dipikirin. Coba contoh Nabi. Fadli serba susah hidup. Coba berpikir hidup itu, contoh Nabi anti susah. Gampang kan nih? Belum datang tasbih, susah juga ya. Aduh. Belum gajian, susah juga ya. Betul kan? Nabi itu nggak begitu pola berpikirnya. Bahasa mudanya di Andong sebut, Nabi itu pola berpikirnya anti susah. Mau nggak diajari ngikutin Nabi anti susah? Itu kan bisa. Oke, tawakal basiahnya ya. Ada ilmunya loh, jangan menyerah. Saya nggak makan antum nanti. Setuju nggak tuh? Mulai besok moto kita, orang yang pintar itu hidupnya mencontoh Nabi anti susah. Moto kita dalam hidup anti susah.
Gampang ya. Mudah kan ditangkap tuh amalannya. Digigit nyamuk, digigit ular, ya. Kane Aceh, pasti manggaruto. Kalau diuji gimana tuh? Nabi babak belur kan? Didoain jelek nggak kok kaum Quraisy? Enggak, karena tahu Allah ngizinin nimpuk sampai lecet berdarah-darah. Allah ngizinin berarti kan? Karena kena kan? Betul. Betul. Ya, kita objek atau subjek? Objek kan? Apa kata subjek kan? Itikad. Setuju gak nih? Kalau tasbih minta 2 datangnya 1, jangan berutuh dong. Antum objek kan? Apa kata subjek kan? Ya terserah subjek lah, bodoh teing, walaupun ada 10, gua mau ngirim 1 ngapain? Ayo. Ada nggak dapat kajian akidah kayak gini? Enggak ya, mesti beriktibar makna kayaknya nih ya. Supaya tenang kan, lu ingin tenang deh gitu ya. Kasihan banget yang masih banyak hidupnya anti susah ya. Anti susah dia, hujan susah, istri hamil susah. Payah hidup kayak gitu mah. Mahal jadinya semuanya kan. Nabi gitu, anti susah pokoknya. Gimana ngaji andong nih? Iya bener kok. Tapi beliau juga ada khawatir. Khawatirnya bukan gak makan. Bukan gak ada duit. Nabi khawatir. Ikutin Nabi nih ya. Nabi punya, kan manusia juga ada khawatir. Kalau umatnya salah. Itu pola pikir yang benar. Jadi Fadli itu khawatir. Khawatirnya apa? Kalau anak Fadli gak sholat, salah hidupnya. Kalau anak Fadli itu main game, salah itu. Itu pola berpikir Nabi. Jadi dia memikirkan orang. Kalau orang tua ini salah akidahnya. Sampai kan nih? Kita kan khalifah. Jadi Nabi itu tiap hari anti susah tapi khawatir. Karena beliau ini memikirkan umatnya yang jahlun. Bodoh. Kalau antum memikirkan misalnya antum gak mikirin diri sendiri tuh. Antum pikirin aja teman antum yang gak bisa selesai. Dibantu semuanya. Ya kan? Ini kan gak mikirin pacarnya aja. Ada maunya itu gak ikhlas. Bener gak? Masa Iwan Padi dipikirin anak dengan bininya, tetangganya gak makan gak dipikirin? Ya salah itu. Udah deh jangan pelit deh. Sanggup ngikuti pola Nabi. Ngurus umat. Maka kalau antum ngurus umat, antum diurus Allah. Bermanfaat gak antum hidup? Itu ada di hadis. Yang dinilai ada bermanfaat kepada orang lain. Udah deh, pokoknya kalau ada orang lain, namanya manusia mah guru tujuh kan, tuh mah. Kalau susah kaden, tiba dari pesanang lupa aja den. Itu Korin tuh. Ini benar ini. Jadi kita bisa memperbandingkan gimana itu pola kejiwaan Nabi yang luar biasa nggak? Betul kan? Kayak gitu. Anti susah, khawatirnya kalau umatnya salah berpikir. Nah, gitu. Begitu Nabi itu. Makanya Allah berfirman, antum bagian ini sekarang ya. Antum nukil juga. Yunus 10, 101 dibaca. Udah itu udah poin, untuk menanamkan akidah itu udah poin. Yang terperosok ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10, 100. Bukan Ali Imran ya, Yunus ya. 10, 101. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Bukan dilihat aja ya, perhatikan apa saja yang ada di langit dan di bumi. Berarti Nabi memikirkannya enggak umat aja. Maka disebut rahmatan lil alamin. Kalau kamu dapat perintah begini, misalnya Ikhwan Aidil, enggak dikasih kekuatan wahyu, mabok enggak? Presiden aja kalah. Presiden kan cuma satu negara. Enggak juga bisa 100%, 20% bisa keluar loh ngurusnya kan. Kebayang enggak? Mau diperbandingin nanti dengan Gorbachev? Kecil lah. Ya. Perhatikan di langit dan di bumi. Dan isinya bayangin tuh. Bukan dilihat aja, perhatikan juga tuh. Karena saya pikir kan. Perhatikan apa yang ada di langit dan bumi. Jadi bukan hanya melihat langit dan bumi. Kan kalau pendek akal kita lihat udah selesai tidak kita. Padahal di situ ada perhatikan. Kalau perhatikan di solusinya gimana tuh masalah? Ya. Nanti kalau tajam akidah antum, sumber masalah tahu. Itu usul itu. Bisul penyakitnya. Ternyata sumber masalahnya tahu nggak? Sering dipegang pacarnya. Kan bingung tuh. Kayak gitu. Itu pegang sendiri tuh. Ujungnya itu masalahnya ibarat bisul. Ya. Tidak di luar di UB ada bionya nggak? Mas Roman tadi, Ivan Lamu gitu kan. Sumber masalahnya tentang itu. Kadang kalau dimajharkan, dibayangkan di tubuh, padahal secara medis kelihatan, tapi sebetulnya nggak ada di situ. Sumber penyakit tidak di situ. Nah ini bukan rahasia nih. Parahnya biasanya, bukan kita tahu. Karena ada parahnya. Itu parahnya itu nanti diselesaikan. Makanya ada orang sakit kanker bisa sembuh dengan tahajud, dengan sedekah. Kalau nggak yakin terserah. Karena tahu usul penyakitnya gitu. Ya udah sekarang kita jangan kejar itu. Berarti kita meraba-raba subjek kan. Kita objek kan. Nah mudah-mudahan kita oleh subjek nggak dijadikan objek percobaan. Kalau jadi objek percobaan kacau tuh. Nah, duduk nggak? Nah, ini kelihatan mata-mata objek. Dicoba nih, dicoba. Ngobati nggak? Semua bukan bisa diuji, ya. Gampang aja kayak gini ya. Nah, gampang kayak gini lah. Pakai maknawi aja. Jadi bukan hanya melihat langit dan bumi, tapi juga disuruh memperhatikan. Tapi seseorang tidak boleh memikirkan jatku, kata Allah. Itu seperti apa? Kalau antum terlalu memikirkan ke arah itu, merusak otak antum. Rusak otak antum.
itu bukan lagi ke rohani, tapi sudah ke fisik. Benar rusak. Ada nggak orang yang gilo ngaji, gilo nyepi, rusak akidahnya. Hati-hati, jangan mudah meraba, dibatasi apa kita. Isi kok di batu kokang, ada orang. Hati-hati. Itu hati-hati ya. Jadi kalau dia tidak ada bacaan ainul yakin terasa oleh mata hati kita, jangan disebut. Setuju nih yang saya enggak? Setuju, karena akan rusak pikiran kita, kecanduan di situ. Tuh, yang duduk cuma kecanduan, jujur aja. Kama sih dikajak. Nah di Sikoda ada, di langit sana yang ada, di WA sebelah. Gitu. Hati-hati ini mengingatkan, ini akidah. Maka itu nanti kalau bonusnya kamu tahu. Pohon itu zikir, batu itu zikir, di sungai ini ada wali. Itu boleh. Bukan bohong. Walinya gimana ya? Bentuknya seorang warnanya biru. Ngaco tuh. Enggak begitu bentuknya. Pahami dulu akidahnya. Insya Allah itu disebut kasyaf begitu. Kuncinya di mana? Kuncinya di ilmu ini. Semua sumber ilmu yang sifatnya karomah, mukjizat, sumbernya di sini. Mendalami ilmu ini. Apa sih kajinya? Seperak, 2 perak, hiji. Rame ya? Kan bisa itu. Kuatkan ini dulu. Jadi kalau ditanya jurusan usuluddin yang antum kejar itu jurusan apa? Supaya antum bisa terbang, supaya jadi orang sakti gitu. Bukan berkotole ya, yang jalan-jalan naik mobil naik macan putih, udah ngaco. Membodohkan amat, nggak minta haji gitu segala kan ngaco. Tambah gilanya lagi masyarakat kita, karena nggak kuat akidah. Kalau ada ya yang kajian itu kamu kejar, ya, kamu minta doa, aduh putus ini ngaji nggak boleh. Gimana? Tapi kalau di foto, di share, pagi sesat, masuk ini hidup nggak apa-apa. Aku dapat duit, aku dapat ibadah. Kira-kira apa ya? Anak dulu lagi kemana-mana. Jadi kita nggak boleh memikirkan jadwal itu seperti apa. Kalau antum terlalu memikirkan bisa rusak otak kamu. Seperti tadi dan dijelaskan di atas tadi. Antum merasakan sendiri. Semisal ketika awak sedang membaca Quran, Allah mensifati zatnya itu yuhyi wa yumitu. Kira-kira apa artinya? Seumpama Wallahul hamdu yuhyi wa yumitu. Kan sudah tahu kan itu kan? Artinya Allah itu zat yang memberi hidup dan Allah juga zat yang memberi kematian. Siapa yang memberi hidup? Allah. Siapa yang mematikan juga? Allah. Artinya apa? Kita objek atau subjek? Itu ke situ larinya. Kita objek dihidupkan, kita objek dimatikan. Subjeknya siapa? Allah. Duduk ya. Dah. Dari Wallahul hamdu yuhyi wa yumitu. Lama-lama orang nggak bisa berpikir nih. Harusnya Allah yang memberikan hidup. Betul nggak? Karena seorang mengandalkan gini, sepertinya aku yang membuat hidup tanpa sadari. Karena aku makannya itu jelek, aku mati. Ayo, kan nggak sadar itu. Orang yang berobat tadi kan
dia seolah-olah subjek. Buktinya ketakutan dia dalam beduk. Jadi subjek kan? Sering kayak gitu. Orang pintar itu sering kebablasan tuh, itu si Korin tuh, ngebisikin tuh. Ketangkep kan nih? Seharusnya kan Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Kalau orang bunuh diri, ada campur tangan kita nggak? Dosanya apa? Besar kan? Karena yang bunuh diri itu jadi subjek. Padahal dia objek. Setuju nggak? Berdoa juga kayak gitu. Tanamkan itu dulu. Masa berdoa gue jadi subjek? Kemarin gue udah kontrak panti kerja seharusnya 10 juta. Kok dapetnya 2 juta? Enak aja emang subjek kan tuh. Nah gitu. Itu sudah akidah itu. Kalau menurut kayak gitu. Ketangkap tadi. Ayo dia. Iwan. Ketangkap. Jadi ini hanya bisa menerangkan supaya kita usahakan arah ke situ gitu. Kalau tauhid bener. Ya. Ini penting. Allah maha cemburu. Allah nggak mau diduain. Enggak. Kalau antum sudah mewalikan seseorang, ya, kamu datang dulu nggak pandai, kamu mengurus untuk meminta ke Jokowi karena antum dake di Jokowi, kamu nggak dulu. Berarti beliau akan mewalikan kawan. Sudah itu nyelonong dari belakang, minta tolong Pak Jokowi. Itu yang sama, karena usia kan? Karena usia tidak kenal. Jadi kenal Allah itu harus orang yang mulia. Kalau antum sudah mewalikan sama seorang, jangan masuk. Banyak kenal sih. Jalen jangan makan tape, makan tape juga. Bahkan kok tape itu menurut medis boleh ube anu gitu juga. Medis. Disikoin dah medis, betul kan? Nang membuat medis, hati bima. Ikuti saja. Kira-kira begitu. Masya Allah, banyak bener yang salah karena akidahnya tadi. Nah gini bertanya, luruskan niat, tentu kan cakap itu kan, luruskan niat, datang tasbih, salah niat ya? Benar, semua yang ngantar tasbih itu salah niatnya. Yang ngelurusin siapa? Yang bawa tasbih. Duduk kan? Nanti dilurusin. Salah niat itu normal. Kenapa? Karena di badan kita banyak biang kerok yang membelokkan niat. Istri bisa membelokkan niat, anak bisa membelokkan niat, pacar bisa membelokkan niat, kemauan bisa membelokkan niat, nafsu bisa membelokkan niat. Kebayang nggak tuh? Susahnya kita. Nah, niat lurus ini kaji niat aja susah. Begitu mengenal Allah. Kalau sudah bijak, ya, tikotnya harus kuat. Yang memberi hidup seharusnya Allah, yang mematikan juga seharusnya Allah. Masuk juga itu. Banyak itu. Buktinya, hormon dimakan juga. Pusing. Lama-lama orang udah nggak bisa berpikir, kan gitu jawabannya. Pikiran tenang, karena backing kita kuat, nggak berat. Itu yang dituntut akhir zaman. Kalau antum masih berpikir, salah tempat, kacau tuh. Maka ada kaji nak bonak kan, baranti lo pikir. Bukan berhenti total tidur lah namanya. Jangan turun amal, panjang angan-angan, jangan terlalu cemas ya. Semuanya diatur. Harusnya Allah yang memberi hidup, artinya Allah itu subjek.
Maksudnya Allah itu pelaku yang menghidupkan, kan itu subjek. Ya, kita ganti. Boleh kan? Zat namanya Allah. Ya, kan itibar kan? Kita ganti subjek kan ya. Gitu supaya gampang. Kalau Allah dibicarakan banyak tuh. Alif apa, lam apa maksudnya. Kalau subjek udah satu paket. Subjek pelaku, betul kan? Objek yang dilakukan gitu aja kan? Artinya Allah subjek kan? Setuju? Setuju. Pelaku yang menghidupkan kan? Berarti subjek. Juga Allah pelaku yang jawab. Pelaku juga yang mematikan kan? Subjek yang mematikan siapa? Allah kan? Subjek yang menghidupkan? Allah. Nyanyian dong. Enggak, supaya duduk dulu. Nah, kita sebagai manusia adalah namanya apa? Objek. Enggak perlu pakai itibar lagi tuh. Enggak perlu pakai udin, iis, enggak perlu lagi. Subjek, objek kan? Ya, terserah gua mau pakai nama objek, gua pakai subjek terserah. Yang enggak boleh nama subjek. Masih juga pakai subjek. Kacau enggak? Kacau kan? Nah, kita sebagai manusia objek. Objek apa samanya kalau di syariat? Makhluk. Kalau di nama makhluk kan? Yang diciptakan. Khalek subjek atau objek? Subjek kan? Yang menciptakan. Setuju? Enggak tuh. Haknya mana? Tempatnya mana? Jangan masuk. Sekali lagi, jangan masuk sedikit pun juga. Ketangkap tuh. Memang ada hak kita. Bukan membantu, dikasih hak sedikit. Lo kalau mau ngambil duit ke sana mesti jalan ke sana. Kata itu. Ada ya? Ada. Ada hak kita memang. Itu syariat. Pikir. Kita sebagai objek kekuasaan Allah, kita dihidupkan, juga dimatikan. Tapi kalau seorang dah sering lupa sama Allah gimana? Nah. Yo. Lupa sama Allah. Sepinter apapun juga tauhid antum, tidak zikir, lupa sama Allah, apa jadinya? Jadi subjek atau jadi objek? Jawablah. Nah, itu enak bener tuh kalau jadi skripsi tuh. Udah, kamu aja yang nyusun ya. Kan gampang tuh. Kalau lupa sama Allah keseringan, jadi subjek atau objek? Selendang Allah yang dipakai. Pasti. Kalau hidaden. Bukan marah-marah yang duduk ngaji ini, enggak. Kalau itikot memang tegas. Sungguh. Penting. Sepakat? Alhamdulillah. Senyum itu ibadah kan. Ditekan nggak ibadah tuh, kita nggak fair kok. Saumpamo wade ni duit dek karena ado kapalo, setuju? Setuju nggak? Kamu hidup karena jantungnya normal, setuju? Salah. Kamu hidup karena ada oksigen. Ini mulai benar nih. Salah benar. Kemana akidah kamu kalau ngomong kayak gitu? Udah jadi dokter sains aja. Ya. Termasuk salah kalau per bulan dapat duit karena kerja. Itu bukan omongan Islam itu. Termasuk salah kalau antum kuliah di UIN dapat sarjana. Salah nggak? Sampai ke situ loh. Seharusnya kita berakidah. Berapa ribu sih yang ngiringin antum yang recokin di kepala? Banyak orang cerdas memble kan? Pintar katanya.
Itu jalun tuh. Nggak cerdas dia nanti. Nah, sekarang kita koreksi. Sholat kita gimana? Ada yang ketakutan nih kalau nggak kerja, nggak keluar gaji kan? Nah, jadi subjek kan tuh. Ikhtiar jadi subjek full 100%. Awa hidup ide ado angok. Salah bener. Waden hidup de karena ada kapalo. Kalau kapalo putui awan dah hidup. Salah juga tuh. Secara akidah salah itu. Secara rasional benar. Betul kan? Tapi rasional bukan hakikat. Iya enggak? Nah, gini gitu. Saya hidup kalau ada oksigen. Alhamdulillah. Jantung den masih rancak. Mangkonya den sababnya jadi hidup. Batanyo. Adon ndak ada oksigen hidup. Cacing bah. Cacing di mana hidup? Bah ngatur oksigennya. Tabayang. Bah janin di paru itu hidup. Barandam di air. Oksigennya bah. Batanya, ateis percaya itu ada roh. Tapi mada kok. Padahal ini harus meyakini Tuhan. Diletakkan si kota lah, diutak. Ajan karebana kaji filsafat. Beko takut kalau bini hamil. Kama kaji go. Tuh, duduan tuh. Itu akidah itu, bukan berang. Duduk akidah barek loh. Enggak panjang-panjang gajinya mah. Aku itu hidup karena berada di ruang terbuka. Oleh sebab itu aku mustahil hidup kalau sudah mati. Kalau sudah dikubur. Salah benar? Antum sudah dikubur. Antum mati, salah bener? Ngomong itu. Salah. Nah, kan susah ngomong orang ini. Gilo sih ada ngomong ngece itu. Antum udah dikubur hidup. Lebih hidup lagi. Keterima sama kafir? Enggak kan? Sama yang pintar? Enggak kan? Karena di mana rasional. Padahal udah dikubur, kita makin sempurna kehidupannya. Percaya nggak? Astagfirullahaladzim, gelarnya apa tuh profesornya tuh? Bingung tuh ngetes kayak gitu ya. Terbalik-balik nggak? Yakin ideal kalau kita sudah dikubur hidup. Kuhidupkan, kumatikan. Kuhidupkan, kumatikan. Dibuat lempung, perusahaan balik. Dibuat balik, perusahaan balik. Sama itu. Bener kan omongannya? Dari sisi makrifat jatullah. Jangan dikecean dari filsafat kontemporer. Apa digetok orang gilo gitu. Jangan. Makanya duduk pembahasan ini beda-beda. Ya. Dan mana yang lebih penting? Ini kan harus didudukin dulu. Ya kan? Jadi kelompok madu kita menyampaikan nasihat harus paham itu. Kalau sudah dikubur, mustahil lah Iwan Kodil kalau kepalanya lape hidui katanya. Kapalo Iwan lape nung penggal itu mustahil lah nya hidui. Mati, betul. Cara pikiran kona. Setuju nggak? Ditembak pun padi ini dar katanya. Kena. Mustahil hidup. Betul. Kece. Sisi WA sabalah. Tapi salah itu hakikatnya. Bagaimana mungkin antum mempertimbangkan dengan mengaku sebuah objek? Semua objek. Itu al-hikam. Akhirnya ketahuan orang sekarang mungkin pintar mungkin oon. Kalau disandarkan ke kaji sini ya. Betul kan? Aduh. Kelihatan bodohnya.
Itu sebabnya kafir itu tolol. Karena menganggap orang yang sudah mati jadi tanah bisa hidup lagi, itu kan kafir. Iya kan? Lah pola berpikir kayak gitu itu benar-benar bodohnya udah banget tuh. Nung robah ya, jangan ikuti pola berpikir kayak gitu ya, seorang muslim. Kalau sudah dikubur, hidup kembali, itu pola berpikir Yahudi kafir. Padahal sesungguhnya sudah dikubur, beberapa detik langkah antum hidup kembali. Nggak percaya, mati kita. Mati kita, betul kan? Oh ini kan bahasa agama, wilayahnya keyakinan. Tidak, wilayah ini bisa dan bisa dibuktikan. Yakin gak nih? Yakin? Bagaimana mungkin manusia yang sebagai objek, jantung objek, otak objek, ruangan juga objek, kemudian jadi ukuran kelayakan hidup atau mati. Jadi ukuran. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Padahal objek pula yang dulu kita ini tanah. Dulu kan tanah bro. Iya kan? Yang tidak mempunyai sifat hidup. Tapi gara-gara ada subjek kehendak Allah. Jadi hidup. Tanah yang sifatnya nggak bisa hidup. Tanah dirubah, diciptakan jadi Adam. Nabi Adam. Lewat kehendak Allah pula berketurunan. Jadilah Kodil, Buayo, Iwan, si Adam. Ya. Betul kan? Berketurunan sampai kiamat. Semisal Iwan Aidil berpikir itu objek. Semisal. Ya. Allah yang dijadikan subjek. Ini umpama. Sedangkan Allah itu yang menghidupkan. Yang mematikan. Ya kan? Tentu objek ini tidak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Meskipun menjadi lemah. Walau kepalanya copot hilang. Dan jadi lain-lain. Karenanya kalau Allah berkehendak hidup. Maka hanya kun hidup. Nggak mungkin lah dalam siklus rasional antum, siklus rasional mempertimbangkan objek. Keterima logika kita? Belum ya? Oke. Karenanya yang mempengaruhi dunia adalah subjek pelaku, bukan manusia. Iya kan? Itu kan asalnya tanah liat, kamu bentuk jadi patung. Ketika kamu bentuk jadi patung, kamu hancurin lagi. Kamu bentuk lagi. Terserah kamu lah. Kalau kamu mau jadi subjek. Karena kamu yang membentuk. Jadi nggak mungkin kan ukuran bisa dan tidaknya terserah. Tanahnya kan nggak bisa. Ya nggak bisa. Karena tanah adalah objek. Tidak bisa dijadikan untuk berpikir. Kalau objek, ya objek. Kalau subjek, ya subjek. Kalau makhluk, ya makhluk. Kalau kolik, ya kolik. Bisa bersatu padu wujud dengan itu? Tidak. Bisa. Wujud dia antum nanti. Kalau memang suhu, ya suhu. Kalau murid, ya murid. Nah gitu deh. Kan gampang tuh. Yang benar ya. Jangan suhu jadi murid. Jangan murid jadi suhu, kacau nanti. Betul kan? Yang susah kan kalau murid merasa ada jadi subjek. Kacau dunia persilatan tuh. Pasti kacau dulu. Ini ilmu. Ya, betul. Itulah yang namanya hijab. Penghalang. Antum menjadi beriman. Jangan ditutupin itu. Nggak percaya sudahlah. Makanya Allah berfirman. Nggak percaya baru Al-Imran 3:27. Ini amalan. 27 baca coba.
siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau hendaki tanpa hisab atau batas. Engkau itu subjek atau objek? Ayo. Subjek. Betul kan? Nah kalau nggak dijelasin, engkau bisa dijadikan objek. Nah coknya. Betul. Beda tafsirnya. Kan benar. Engkau itu subjek. Terserah subjek, masih ada rezeki, mau enggak? Iya. Mau dimatiin, udah mati dihidupin lagi, terserah engkau ya. Setuju kan? Nah kalau antum sudah dekat dengan subjek, kebayang? Dicintai subjek, kebayang? Kebayang nggak? Ada kebayang nih? Udah selesai kan diwali ya? Itu kan diwali. Ya. Kalau Quran dibaca oleh orang ahli Quran, kelihatan tuh bacanya seperti ini ketika sedang usul. Kalau membaca seperti ini, Allah adalah zat yang menghidupkan semua makhluk, berarti Allah pelaku dan pasti ada objek. Jadi jelas kan? Tiap ada subjek pasti membutuhkan objek. Tiap ada subjek pasti membutuhkan objek. Tiap objek sudah jadi pasti dia butuh subjek. Tidak bisa diduakan. Walaupun dia pintarannya sendiri nggak bisa. Begitu berakidah. Berarti Allah pelaku. Kalau antum disayang Allah pelaku, bukan Allah yang melempar. Salah kan? Bukan antum yang melempar, tapi aku yang melempar. Paham? Bisa terjadi itu. Oh, gue yang nembak? Enggak. Allah yang berkehendak, itu benar kan? Setuju? Kalau direm tahu tekan ini bisa begini nggak? Dibuat tekan misalnya. Nah, besok dijadiin telunjuk tuh subjek gimana? Allahu Akbar, pun payah tagang saya. Musuh di depan antum kena berontak. Boleh pakai kun, boleh kalau antum jadi subjek. Betul. Antum kan tidak subjek. Objek terus sih. Sekali-kali dicintai sama subjek. Setuju? Coba kalau diputar dengan tidak ganti nama tadi, pusing nggak? Pusing kan? Makna dia. Kan ini boleh jika gini. Kita jadi paham kan? Allah pelaku pasti ada objek. Jelas kan kalau begitu objek tidak akan bisa jadi tolak ukur, kunci. Catat tuh. Sepintar apapun objek tidak bisa menjadi tolak ukur. Ketika izin dulu Allah, ilham, betul kan? Kadang-kadang kalau datang ilham bisa dihukum, enggak boleh, betul kan? Wahyu dari mana? Allah. Fikih jadi fikih. Hadis jadi fikih dari mana? Allah. Lalu saya kan? Iya kan? Yang sering di atas dunia dijadikan makhluk subjek oleh Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Di Nabi ada nur? Ada cahaya Nabi? Ada. Kemana antum supaya subjeknya nggak kemana-mana? Nur tadi. Gitu. Betul. Itu lain kayaknya ya. Nanti itu amalan. Kenali itu. Objek tidak bisa jadi tolak ukur, bisa nggak? Enggak kan? Ketangkep maksudnya kan nih? Ketangkep ya? Objek bahasa mudanya tidak bisa jadi ketentuan, enggak kan? Enggak.
Masa objek mau jadi aktor? Yang jadi aktor subjek, bro. Dibilangin emang bener. Tapi kalau tetap subjek ya subjek. Kalau objek ya objek. Kebaca ya. Alasannya itu kebaca. Ya. Kalau antum punya otak wali, ini bisa nempel. Maka antum tahu nih saya jadi objek. Ini saatnya kita sedikit jadi subjek. Ada hal bahasa gitu. Ketemu pas maksudnya. Nanti ada ngajarin gimana jadi wali. Dalam konsep gampang ya. Pasti nurut sama subjek. Takutnya gini, kalau dia nggak nurut tandanya, nanti kan dia subjek ini kalau disandarkan kepada makhluk, dia ada korin kan? Korin itu bisa jadi subjek. Pernah nggak korin sama korin? Bapak belur tuh. Itu yang jidat. Duduk. Itu yang jidat. Jadi hati. Nah namanya kesehatan narkotis. Kacau dunia persilatan. Nah gitu. Itu katanya ya. Disinilah pengertian barokah guru lah. Bukan taklid. Bukan taklid. Nah, pokoknya nggak mungkin deh objek jadi subjek. Mustahil. Yang namanya seseorang kalau sudah tidak punya kepala pasti mati. Salah bahasanya kan? Salah. Salah itu. Hati-hati kalau disubjekkan pastinya mati. Allah berdasarkan persangkaan sampai jangan pasti itu diikutkan kalau jelek. Jadi ilmunya makbul itu kayak gitu. Naik tingkat keyakinan aku celaka. Hati-hati. Hari ini menciptakan. Kalau dijadikan subjek. Kalau Allah mengizinkan 1/1 aja jadi itu. Ketangkap ini bahasanya? Tangkap ya. Jadi ini masih diingatkan, makanya hati-hati anda menerangkannya pelan-pelan. Ini termasuk rambu, sebab kalau misalnya subjeknya gampang, nanti dipakai lagi kalau nggak ada rambu-rambunya kan? Iya kan terabas saja. Jalan pas gua jadikan jalan tol ngaco. Bapak belur kan? Kalau Iwan kepalanya diputus, pasti mati kan? Payah ngomongnya, hati-hati ya. Jadi gini, kalau kepala Iwan itu putus, insya Allah pasti mati, betul kan? Betul kan? Betul ya? Itu betul. Kalau Allah mengizinkan kan? Kalau nggak Allah mengizinkan, rawa tek kan udah ada putus nyambung lagi. Ada yang begitu. Berarti Tuhan siapa? Bukan Allah kan? Nah, logika kan? Nah, coba antum berbuat sama suami harimau, jidat harimau. Nah, antum bisa berubah jadi harimau. Gampang banget ini. Mainnya di itikot tadi. Kalau udah jadi tanah, gak akan bisa jadi manusia lagi. Itu pikiran objek, pikiran murid. Paham sampai sini Pak? Setuju Ibu Naidi? Setuju ya? Sekali lagi yang namanya objek gak bisa jadi ukuran. Sepintar apapun juga. Gak. Oh dosen, rektor, nggak bisa. Kalau dia tetap jadi objek, ya. Anda hanya mengatakan bahwa Allah itu zat yang memberi hidup, makanya kita diajarin bagaimana cara hidup yang benar, karena kita objeknya dengan agama yang benar. Hingga sampai sekarang, antum masih hidup di atas dunia kan? Iya kan? Terasa kan? Antum tidak akan bisa mengetahui dan itu terserah Allah kan? Ya.
walaupun ada hukum zahir yang kita alami di atas dunia, yang kita alami adalah seperti tadi, bahwa ketika seorang tidak mendapatkan oksigen bisa mati. Ketika tsunami datang ke sini bisa mati. Salah pikiran antum kalau bisa. Salah nggak? Salah ya. Ketika iwan-iwan kepalanya diputus, ya mati. Itu pola berpikir manusia yang rasional. Terbatas lagi. Ya. Sedangkan cara berpikir Allah, waduh, hanya Allah yang tahu. Ilmu Allah sangat luas. Wallahu alam. Begitu juga cara berpikir nabi-nabi. Yang tahu, ya nabi. Begitu juga cara berpikir mursyid. Yang tahu, nah mursyid. Begitu juga cara berpikir murid. Mursyid tahu, nabi tahu, Allah tahu. Duduk. Duduk. Jadi takbir dulu dong. Karena dia tahu. Arahannya mesti. Mursyid di atas, ada mursyid lagi. Dia jadi tahu karena ditunjukin di atas kan. Bukan nabi aja. Nabi wahyu namanya. Kalau wali bisa ilham, bisa kasyaf, bisa nasab. Makanya sering ada cuit. Nggak enak jadi kayak gitu, nggak enak. Nebengnya dulu sampai bisa, sampai ada 1% sekian subjeknya. Duduk nggak tuh? Ya salah satunya tasbih taruh sini dulu ya. Nah, ikut kaji dulu sini ya, diruat dulu ya, ditaklim dulu ya. Sudah itu ditalkin dulu ya. Insya Allah nanti subjek masuk itu 0,1000% dulu. 0,1000% dulu. Itu udah keren tuh. Bener, udah keren tuh. Perbandingan jam terbang aja lah ya. Yang duduk 65. Antum berapa? Perjalanan hidup beda. Babak ulur dulu gitu. Untuk dapet kapacaan sakete subjek. Dari wali-wali sakene. Tang. Pas salah duduk masih merasa kurang cangok tuh. Nggak bisa dikaja tuh. Nggak bisa. Bisa dikaja enggak? Enggak ya? Enggak bisa. Yang bisa menjadi ukuran hakikatnya adalah subjek. Subjek yang hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang dianjurkan boleh berpikir. Al-tafkirul musyabihi, dianjurkan berpikir di situ. Bukan ke wujud Allah. Duduk kan? Bukan kejatian, bukan. Kadang antum juga berpikirkan jika mati kelak, katikola mati, ternyata kiamat masih lama. Coba pikir itu enggak? Ande kiamat masih lama, aden lah tua mati lah den katanya. Lamo le kiame, ande mangaden karajo dikubur, ndak ada lapo, ndak ada kade, ndak bisa main kan pan yang kalau berpikir itu. Bingung lah. Betul kan? Apa sebab tahu deh tahu sangene awak alamati di duian balik ada ndak bisa kakade ndak ada di tukul hitam gitu ya di bawah tanah bakawan dia caciang pikiran macam mana banyak orang berpikir itu versinya beda kira-kira begitu kan cemas orang kayak gitu kan nagari itu kan lain nggak sama tapi hidup makanya peloan. Awak masih banyak jalan hidup tuh. Jalan hidup enggak pendek. Jalan hidup itu panjang. Jika mati kelak katikola mati ternyata kiamat masih lama. Sadih dena. Bako dan masih ndak mudo. Artikan kita nunggu kiamat lama nih. Kemungkinan kalau kiamat dimulai dari sekarang kira-kira masih lama enggak ya? Lalu kamu ngapain di kuburan hayo? Ya, kasihan kan orang yang ngirim doa tahlil. Ya, betul kan? Capek, kiamat masih lama. Ibu udah lama mati, tahlil aja kan? Kasihan kan? Tahlil aja kerjanya kan? Kok nggak kiamat ya supaya berhenti tahlil nih capek. Yasinan, kan sekarang dianggap bid'ah dolalah. Iya, rame lagi di YouTube. Capek pak. Kalau utak atik
indak baca hayo, sekali baca hayo, ya. Kalau bahasanya nggak diiktibarkan, ini repot nih kajian ini. Sekali baca hayo, cahayanya lilin. Lah ingin jadi petromak kan kacau. Pas diagi petromak di otak-atik dianeh kan. Oh, bukan tambah tarang, hancur. Banyak tuh. Pas diagi lampu cahaya gadang, aduh otak-atik bulu lampunya tuh. Ketik-ketik, hancurnya. Kan gampang hancur tuh. Ada aneh kan? Nah, tadi lalu merah, cahayanya gini ala mamut ya. Ya. Sekali baca ayo cahaya lilin, dilawan cahaya matahari, malele bisa aja batangnya tuh mah. Hilang cahaya tuh. Iya kan? Banyak sabar. Kalau kita alun sampai kapacaan. Duduk atau kira-kira. Memang berat tuh, memang berat. Berat. Kadangkala yang merasa dirinya itu sudah dikasih amanah, itu juga capek kok. Yakinlah capek. Karena pola berpikir yang sulit terjangkau oleh mereka. Ya. Yang biasa bid'ah juga capek. Dan dibilangin bid'ah tetap aja orang tahlilan. Jarak kubur masih ada banyak lagi. Zikir jahar masih banyak. Banyak. Masih. Ya. Jadi ngebidahin sih capek ya. Nah, jadi sama capeknya kan. Yang ngebedain capek. Ya, udah diamin aja. Nah, lalu kamu ngapain di kuburan coba? Yang jelas semua makhluk hidup itu punya rezekinya masing-masing kan. Ada ule, ada cacing, keluarganya menangi, nan jadi ule cacing bersyukur. De karano makanan tibo. Hebat Allah ngatur. Apalagi nan matinya itu badannya gadang. Nggak nama menuduh ino. Nggak ada. Cacing bersyukur. Ule bersyukur. Kita tidak tahu kalau hidup karena oksigen. Nyatanya cacing dalam tanah. Batu. Salah kan kata awak. Hidup kalau ada oksigen hidup kita. Cacing dalam tanah. Si anak ngatur. Entah apa cara Allah ngatur oksigennya. Wallahu alam. Jadi jangan dangkabana untuk manusia itu dangkabana kepalogo. Terbatas. Akal, pikiran sangat terbatas. Kenyataannya cacing di tanah hidup. Makanya kalau antum mensifati Allah ya disifati saja menurut petunjuk Allah. Jangan dibuat petunjuk dari apa kata pikiran. Duduk atau Quran itu begitu, nggak bisa diotak-atik. Makanya pas kita mensadarkan dari luar orang nggak bisa debat kan. Siapa yang mau debatin? Hadis masih ramai. Apalagi ke sini. Allah itu zat yang memberi hidup. Allah pun zat yang memberikan kematian. Titik, gitu aja. Ya. Jangan kebablasan kita berpikir kepejat Allah. Allah yang memberi hidup antum, berarti antum objek. Objek jadi ukuran, nggak bisa. Jadi pikiran orang-orang kafir itu, terutama kitab-kitab filsafat modern, maaf, kelihatan bodohnya nggak? Ongoknya kelihatan nggak? Kalau dibandingin Quran, filsafat sebel gini dong, ongrai itu, ada talo deh, kacau, bapulu buku Salomari lah, balumu itu pula kejadian referensi, botak kalau bisa, boleh jadian referensi, ada yang mengujinya ongok juga, kan dah lama, ya duduk anda ada, memang terbatas kan, wilayah ini terbatas. Galaknya ndak kuliah tapi dapat ilmu itu kan galaknya. Dulu galak tuh. Akidahnya tebak kue tuh. Bisa menggalan orang percayalah. Kalau aku bisa menggalan orang lah. Bisa enggak? Besok jangan digalaan dosen kita Ustaz Oji kan dosen lah. Ustaz ya. Jangan digalaan kalau bapak pikir salah. Awalnya lain. Tapi di share aja. Ya. Ibon. Jadi kelihatan ya kitab filsafat kontemporer modern bodohnya kelihatan kan kalau dibandingin pola berpikir Usuluddin tadi ya. Jadi ya bagaimana mungkin yang mereka hidup yang tidak mereka inginkan dan kelama di awak antum hidup aja kan bukan kehendak antum. Ada pesan dulu kamu hidup enggak kan? Enggak ya.
Nah, kehendak subjek ya. Referensi hidup saingannya berat nggak? Berapa juta jigot beradu dalam perut? Menjadi cuma 1 jigot. Hidup nih ideal, ada nih. Nggak bersyukur, jutaan jigot tuh. Nggak bersyukur dia ide, Manggarutu itu udah. Kok kesini ya? Enggak ya? Manggarutu itu udah. Ini disebut dah. Jutaan jigot dah, singkirkan tuh. Banyak korban dah. Di cie tubuhku banyak korban antum tuh. Gitu. Ya nak, banyak syukur sih lah. Manggarutu dong. Pusing. Adop lo bercakap juga bini, batal dulu anak kan aneh itu. Di mana agama kok? Kelihatan orang modern tambah pinter, kelihatan ongoknya kan gitu kan? Nggak enak ngomongnya kan, kelihatan bodohnya kan? Bagaimana mungkin yang mereka hidup yang tidak mereka inginkan dan kelama di awal? Untuk hidup aja bukan kehendak kita, antum bukan pula kehendak orang tua kita kan, bapak antum enggak kan? Begitu juga ketika antum mati kan, antum gimana? Pesan dulu antum mati? Enggak kan? Antum dimatikan kan? Juga nggak bisa kehendak sendiri kan? Makanya kalau ada campur tangan antum, dimati aja. Hukumnya apa? Dosa besar kan? Allah nggak bisa diduakan. Kan hidup gampang deh. Basi anjing aja nyandar ke Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bunuh diri itu juga dosa besar. Udah termasuk musyrik. Tahu-tahu hidup. Tahu-tahu mati aja, kan gitu aja, kan gampang, sederhana. Tahu-tahu dan ide, tahu-tahu dapat PT, tahu-tahu bisa lalau. Enak stroke antum. Gampang hidup tuh. Kalau kue etikotnya, tahu-tahu hidup, tahu-tahu mati aja, ya. Gitu. Siapa yang ngatur? Objek yang ngatur. Dia awak pintar, tuh pikiran. Musyrik tuh. Masa objek ngatur subjek, aneh nggak? Sekarang udah banyak. Objek ngatur subjek. Nggak sadar pula dia. Nampak omoknya kalau dia ngomong. Kalah ujungnya mah. Mereka itu objek, makhluk, objek kok dijadikan ukuran. Ini aneh pula. Iwan akademis masa objek dijadikan ukuran? Oh boleh jadikan ukuran kalau nyangkoknya ke subjek. Ukuran itu duduk gak? Nyangkok gak ke subjek? Enggak kan? Kata Aristoteles katanya, awak berasal dari nan mengawi-gawi kok. Bingung tuh. Makanya ketika Allah menyindir orang kafir, misal orang kafir merasa aneh ketika orang yang sudah mati menjadi tanah dan hidup kembali. Harusnya yang aneh itu bukan Allah, bukan Nabi Muhammad. Otak sinan dan aneh kepada Allah. Enggak percaya tuh. Otak kang aneh ketika kan kasar tuh kan. Itu betul tuh. Enggak aneh gimana? Objek dijadikan tolok ukur. Harusnya yang jadi tolok ukur kan subjeknya. Enggak percaya? Arad 13:5 baca kita tutup kaji ini. Coba ada begitu. Begitu mentafsirkan Quran supaya kita cerdas. Surat 3 balik. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أصحاب النار هم فيها خالدون. Dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya, dan orang-orang itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Setuju kan? Nanti ya. Muhammad ya.
Utak ini misalnya. Bakar mau ya apa? Kesal jadinya. Utak itu yang di misalnya utak antum, salah antum, salahkan dulu. Sampai nanti tafsirkan itu. Cepat tafsirkan itu. Dosa dan salah, kan lama di dua kan? Kira-kira gitu. Kata orang kafir masa sih udah jadi tanah, jadi manusia lagi logika kan udah deh. Kan saya itu sebetulnya. Makanya di sini kan sarjana nggak bisa diukur sama angka. Sarjana TKR saja. Di jangkau di sini lagi kan? Kan bukan di blok. Sujud. Gunanya sujud. Jadi ini maknanya terbatas. Di sini yang terbatas ini. Kata orang kafir gitu. Orang kafir berpikiran kalau Muhammad itu aneh kan gitu. Orang jadi sama kalau saya itu ditawakan gitu. Nabi tahu diberi wahyu. Ya, diberi wahyu. Jadi pemikiran itu lebih aneh dari pemikiran aku. Objek itu jadi tolak ukur kan gitu. Makanya ngaji taklim biar cahaya dalam pemikiran ya ada. Nah, zaman sekarang yang muslim aja ada banyak yang salah berpikir kan. Ya. Dan yang gawat nih. Ya. Enggak berpikir, yang dipikirin utang loh. Makanya enggak berpikir utang. Bukan utang ke duit aja, utang tuh enggak. Antum banyak utang nih. Sisa-sisa kemarin berapa kali nggak sholat selama hidup? Berapa kali maki orang udah banyak lupa? Solusinya apa? Kisas. Itu kisas. Sedekah. Bayar. Berapa banyak utang Pak D? Dari balik lah. Nah, ala pernah mancil jambu, utang do. Ya. Pada orang pacar, utang tuh, ayo lupa, nggak bisa, bayar kisah. Jadi nggak perlu transaksional, bayar aja sedekah, kapan saja. Ya Allah, saya diatkan dosa yang saya lupakan. Duduk kan, maka kuat itikot. Allah nolong tuh, gitu cara sedekah. Dosa aja dilupakan, acok. Kasyas bayar dia kemarin gajinya ya, nah itu dia. Itu udah jelas. Pokoknya objek jangan dijadikan tolak ukur. Nah itu gawat lagi. Hidup kita ini harus tahu kenapa jadi penghalang. Jangan-jangan kita berutang, jadi nggak mikir kalau banyak utang. Ke ayat-ayat Allah nggak mikir. Karena kebanyakan utang, lupa kisas, lupa diat. Ingat, masih berlaku tuh sampai kiamat nanti. Makanya banyak yang nggak berkah hidupnya. Zaman akhirul zaman, banyak orang soleh yang nggak berkah hidupnya. Antum paham di Istiqoroh itu? Yang soleh aja ada banyak yang nggak mentafakuri ayat Allah. Yang nggak boleh tuh mikir subjeknya, kan itu. Nah, zat Allah bisa rusak kita, akidah kita. Ya, antum rusak akidah, rusak pula kehidupan antum. Nggak percaya, sudahlah. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa zat Allah terlarang dipikirkan? Itu poin tutup. Karena wilayahnya bukan lagi otak tempurung depan. Duduk, pindahlah. Tapi dari wilayah tengah, Arifun menukik ke wilayah dada yang ditinggikan. Kalau dada ditinggikan jadinya apa? Nah itu, sujud. Sujud itu dekat sekali. Tauhid. Jadi kuat akidah kita. Beres pikiran kita. Kan darah kotor dibersihkan dengan begini. Agak pusing sedikit nggak kalau duduk? Kalau antum sujud nggak kerasa pusing, aneh tuh. Gendong. Duduk nggak? Kalau pusing tuh rahmat.
Makanya orang yang benar sujudnya memang hitam, bukan dihitemin digosok-gosok gini. Kan ada yang dihitemin digosok-gosok. Ya, kira-kira gitu. Jadi kedua, untuk memahami jatullah, kita harus pahami konteks ilmu huruf yang disebut jat. Insya Allah besok mudah-mudahan ini menjadi dasar dulu terkait dengan objek dan subjek yang mana. Ya, kan itu kan sandarannya ada di Quran. Pola berpikir kita berubah, berdoa juga berubah. Ya. Kalau kita sudah paham konsep-konsep Allah itu, jangan disamakan kita udah paham seperti mereka, walaupun dia pintar, paham nggak? Lebih baik kita ngalah, karena ilmu ini ya sifatnya tahu. Ilmu ini tahu sifatnya. Kun. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.